Selamat datang teman-teman di channel saya Rizal di Sikumbang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di share dan dibagikan. Hari ini kita membahas gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia itu ada 5. G, B, A, T, D. G, B, A, T, D. Yang pertama adalah gelombang otak gamma, besarnya 30 sampai 100 Hz. Kedua, gelombang otak beta, besarnya 12,5 sampai 30 Hz. Yang berikutnya gelombang otak alfa, 7,5 Hz sampai 12,5 Hz. Keempat, gelombang otak theta, 4 Hz sampai 7,5 Hz. Kelima, gelombang otak delta, 0 Hz sampai 4 Hz. Baik, kita urai satu persatu untuk kita mengenali gelombang otak yang ada pada otak kita. Yang pertama, gelombang otak gamma, 30 sampai 100 Hz. Gelombang otak ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki aktivitas otak yang cenderung tidak biasa, bahkan ekstrim. Bisa dikatakan di atas rata-rata. Misalnya, ketika seseorang sedang menghadapi sebuah kompetisi atau kondisi depresi atau sangat ketakutan. Ketika seseorang secara dominan bekerja dengan gelombang otak gamma, akan membuat kerja menjadi lebih optimal, pemecahan masalah yang lebih baik, kebahagiaan internal dan kepedulian terhadap orang lain menjadi semakin jelas. Salah satu cara mengoptimalkan gelombang otak gamma adalah dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Selain waktu, kualitas tidur seseorang juga penting. Dewasa ini, pengoptimalan gelombang otak manusia masih terus diuji. Pusat intelijensi manusia ini memang bila diasah dan dioptimalkan akan meningkatkan kecerdasan, kreativitas, ketenangan hidup, meningkatkan daya tahan tubuh hingga kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik. Jadi gelombang ini adalah gelombang yang tidak biasa dan ekstrim, di atas rata-rata ya teman-teman. Gelombang otak gamma. Kedua adalah gelombang otak beta. Gelombang otak beta ini 12,5 Hz sampai 30 Hz. Gelombang otak beta ini terjadi ketika manusia dalam keadaan kesadaran penuh. Ketika manusia dalam keadaan fokus untuk berpikir logis dan rasional dalam pemecahan suatu masalah, yaitu ketika otak kiri akan bekerja secara aktif, maka tingkat gelombang beta dalam otak juga akan semakin meningkat. Meningkatnya gelombang beta hingga frekuensi tinggi ini dapat memicu dan memberikan impuls ke otak untuk mengeluarkan hormon kortisol dan norepinefrin yang akan menimbulkan tekanan berupa kecemasan atau kekhawatiran, marah, serta tekanan stres dan depresi. Nah, jadi gelombang beta ini adalah gelombang yang seringnya keluar dua hormon kortisol dan norepinefrin. Gelombang inilah yang menyebabkan partikel api jadi aktif. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana menurunkan gelombang otak beta ini. Yang ketiga, gelombang otak alfa, 7 Hz sampai 12,5 Hz. Gelombang alfa ini biasanya terjadi ketika kita tengah rileks dan santai. Gelombang otak ini juga bisa menghubungkan antara pikiran sadar dan alam bawah sadar. Gelombang alfa bisa dibilang pusatnya kreativitas dan kecerdasan otak manusia. Kondisi bekerja di bawah pengaruh gelombang alfa akan memberikan kamu ide-ide yang kreatif yang lebih menarik. Selain gelombang ini menghindarkan diri kita dari kondisi stres yang membuat daya tahan tubuh melemah. Gelombang alfa juga baik dalam membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Jadi gelombang alfa adalah gelombang ketika beta dipindah ke alfa, terjadi proses namanya penyembuhan dari partikel api ke partikel tanah. Nah, kemudian gelombang otak theta, 4 Hz sampai dengan 7,5 Hz. Aktivitas gelombang theta ini merupakan gelombang otak yang bekerja di alam bawah sadar manusia dan terjadi ketika manusia dalam keadaan tidur ringan, namun hampir tertidur dalam posisi mengantuk. Gelombang
Otak ini biasanya digunakan saat trance, hipnosis, meditasi penuh, berdoa, dan ketika manusia melakukan sesuatu yang sangat fokus dan konsentrasi penuh. Misalnya, seperti pada saat melatih dan menyalurkan energi melalui tenaga dalam. Kelima, gelombang otak delta. Ini gelombang otak yang terakhir ya teman-teman. Gelombang otak delta merupakan gelombang otak yang paling rendah di mana delta dapat merangsang pelepasan hormon aging sehingga membuat kamu awet muda, memicu perasaan empati, bahkan bisa mencapai tingkat stres, tingkat ekstrim, menimbulkan perasaan santai. Saya ulangi lagi ya, gelombang otak delta merupakan gelombang otak yang paling rendah di mana delta dapat merangsang perasaan pelepasan hormon anti-aging sehingga membuat awet muda, memicu perasaan empati, bahkan bisa mencapai tingkat ekstrim, menimbulkan perasaan santai, rileks, tenang, dan bahagia. Selain itu, gelombang delta juga dapat mempertajam intuisi, meningkatkan daya tahan tubuh dengan melepaskan stres, serta meningkatkan kemampuan spiritual kamu. Kondisi ini terjadi pada saat kita tengah tertidur pulas. Nah teman-teman, itulah 5 gelombang otak yang perlu kita ketahui. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika teman-teman ingin lebih dalam mengenal ini, bisa ikut di kelas WA. Catat nomor WA-nya 0812 98 685 865. Bersama saya Risnaldi Sikumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudara-saudara bersama saya Risnaldi Sikumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risnaldi Sikumbang. Bagi yang baru pertama sekali bergabung, melihat dan menemukan channel ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share jika dirasa bermanfaat. Nah, kali ini kita akan membahas beta versus alfa. Saudaraku, dari kelima jenis gelombang otak ini, yakni gamma, beta, alfa, theta, dan delta, kita peringkas ya menjadi 2 bagian saja, yaitu beta versus alfa. Gelombang otak beta adalah gelombang otak beta ini terjadi ketika manusia dalam keadaan kesadaran penuh, ketika manusia dalam keadaan fokus untuk berpikir logis dan rasional dalam pemecahan suatu masalah, yaitu ketika otak kiri akan bekerja secara aktif, maka tingkat gelombang beta dalam otak juga akan semakin meningkat. Meningkatnya gelombang beta hingga frekuensi tinggi dapat memicu dan memberikan impuls ke otak untuk mengeluarkan hormon kortisol dan hormon norepinefrin yang akan menimbulkan tekanan berupa kecemasan atau kekhawatiran, marah, serta tekanan stres dan depresi. Sehingga keadaan yang ditimbulkan adalah diantaranya 1. Amarah, 2. Kebencian, 3. Kedengkian, 4. Kesal, jengkel, 5. Sombong, 6. Takut, 7. Kesedihan mendalam, 8. Apatis atau cuek, 9. Rasa bersalah, 10. Malu terhina. Berikut kita masuk ke gelombang otak alfa. Gelombang alfa ini biasanya terjadi ketika kita tengah rileks dan santai. Gelombang otak ini juga bisa menghubungkan antara pikiran sadar dan alam bawah sadar. Gelombang alfa bisa dibilang pusatnya kreativitas dan kecerdasan otak manusia. Kondisi bekerja di bawah pengaruh gelombang alfa akan memberikan kamu ide-ide kreatif yang lebih menarik. Selain gelombang ini menghindarkan kita dari kondisi stres yang membuat daya tahan tubuh melemah. Gelombang alfa juga baik dalam membantu manusia dalam penyelesaian masalah. Keadaan yang ditimbulkan adalah 1. Tercerahkan, 2. Tenang, 3. Senang, 4. Cinta, 5. Kebijaksanaan, 6. Penerimaan,
7. Kemauan. 8. Netralitas. 9. Berani. Jadi tugas kita berikutnya adalah bagaimana cara menjadikan beta ini ke alfa. Ya, bagaimana cara menjadikan beta ini ke alfa? Caranya adalah dengan duduk diam mendengarkan instrumen yang telah kami pilihkan. Duduk diam dan dengarkan instrumen tersebut setiap hari menjelang tidur. Duduk diam dan dengarkan manakala unsur atau sifat pada gelombang otak beta tersebut muncul. Misalkan tiba-tiba Anda marah, maka duduk diam dan dengarkan instrumen tadi. Duduk diam dan dengarkan sesering mungkin. Lalu berdoalah kepada Allah agar kondisi Anda selalu berada pada gelombang otak alfa. Demikian bersama saya Rizaldi Sikumbang. Salam senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.